Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anakku di rumah kabarnya hari ini? Semoga pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita limpahan rahmatnya, hidayahnya, serta kenikmatannya kepada kita semua, yaitu nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku di rumah yang berbahagia, insya Allah ya, hari ini kita semua harus tetap semangat dalam menuntut ilmu, ya, walaupun masih pembelajaran jarak jauh. Baik anak-anakku di rumah, hari ini berjumpa kembali ya dengan Bapak. Ada yang udah tahu Bapak belum? Iya, kalau belum tahu, kita kenalan dulu ya. Nama Bapak yaitu Bapak Mas Rahmadoni Subandriono. Ya, Bapak mengajar di SDN Sukapura 2 sebagai guru agama. Ya, baik. Hari ini adalah pembelajaran kelas 6 ya, semester pertama, yaitu tentang Quran Surat Al-Kafirun. Pembelajaran ketiga ya, Nana ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan bahwasanya henti-hentinya Bapak ya selalu mengingatkan kepada anak-anak semua di rumah khususnya, dan pada diri Bapak juga ya, untuk selalu menjaga kesehatan diri kita dari segala macam penyakit, ya, terutama adalah dengan menjaga atau ingat selalu protokol kesehatan COVID-19. Bagaimana pencegahannya? Di antaranya yaitu ada 5, ya, yang biasa disingkat adalah 5M anak-anak. Apa saja itu? Oke, yang pertama adalah menjauhi kerumunan anak-anak. Jadi kalau anak-anak sedang bermain atau sedang ke suatu tempat terdapat kerumunan, nah itu harus segera menjauhi anak-anak ya. Jangan kita berada terlalu lama dalam kerumunan tersebut. Segera kita menjauhi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak itu harus menjaga jarak. Ya, menjaga jarak itu di sini minimal 1 meter sampai 1,5 meter. Jadi jangan terlalu dekat. Kenapa jangan terlalu dekat, Pak? Nah, karena apabila kalian terlalu dekat, nanti penyebaran virus itu melalui tubuh seseorang itu bisa tertular ke kita. Contoh misalnya dari batuk atau dari bersinnya orang itu bisa nyampe ke kita kalau jaraknya kurang dari 1 meter. Maka dari itu kita harus lebih daripada 1 meter jaraknya ya. Jangan terlalu dekat. Oke. Yang selanjutnya anak-anak, yang itu membatasi mobilitas. Ya, maksudnya mobilitas itu apa? Membatasi kalian bepergian. Ya, mobile itu kemana-mana. Ya, jadi jangan kita sering bepergian apabila tidak diperlukan. Ya, kalau kalian ingin membeli sesuatu yang penting, silahkan. Tapi tadi jangan terlalu lama. Ya, kita jangan sering-sering keluar. Jangan setiap hari kita selalu keluar lagi. Ya, jadi harus dibatasi. Jangan terlalu sering. Seperti itu ya anak-anak ya. Yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat. Yaitu apa, Pak? Oke, yang keempat adalah memakai masker. Ya, masker kalau anak-anak sedang bepergian ya kemana-mana atau sedang bermain atau kemana, itu selain kita menghindari seseorang menjaga jarak, juga kita harus memakai masker ya. Karena bisa juga kita dengan tidak memakai masker itu, kita tertular virus COVID-19. Ya, baik. Yang terakhir anak-anak yang kelima yaitu mencuci tangan. Ya, cuci tangan ini harus sering kita lakukan ya. Di samping kita menjaga kebersihan juga, ya, kebersihan diri kita, terutama misalnya sehabis makan atau sebelum makan kita mencuci tangan. Ya, sekarang dimanapun kita berada, sehabis memegang apapun atau sehabis menyentuh apapun, kita harus selalu cuci tangan.
agar kuman-kuman yang ada di tangan kita nih bisa hilang anak-anak ya. Ya, mencuci tangannya juga jangan sebentar ya, minimal 20 sampai 30 detik ya anak-anak. Dan yang selanjutnya mencuci tangan juga menggunakan sabun ya, agar kuman-kumannya menjadi hilang anak-anak ya. Jadi jangan asal cuci tangan saja. Gunakan sabun dengan benar ya. Sabun yang ada di dekat kalian silahkan dipakai ya. Baik anak-anak. Dan dari Bapak pesan satu lagi. Selain 5M ini ya, yaitu apa? Jangan lupa kita semua berdoa anak-anak ya. Karena doa ini senjatanya umat muslim ya. Jadi kita harus apa? Harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar wabah COVID-19 di Indonesia dan di seluruh dunia ini hilang. Amin ya robbal alamin ya anak-anak ya. Jadi kita juga jangan lupa untuk berdoa di samping kita menjaga protokol kesehatan kita. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jangan lupa kita berdoa. Oke ya. Baik, kita sama-sama untuk berdoa ya anak-anak ya. Kita bareng-bareng berdoa, sudah ada di layar, silahkan kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Anak-anak ya, insya Allah dengan kita membaca doa, pembelajaran kita kali ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, setelah berdoa kita persiapkan apa saja untuk pembelajaran kita kali ini ya. Ada buku tulis ya, terus ada pensil dan buku paket serta LKS. Baik, selanjutnya adalah literasi ya anak-anak. Kita literasinya membaca Al-Qur'an surat Al-Ma'un. Ya, sudah ada di layar ya. Kita sama-sama membaca Quran surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladhi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita membaca Al-Quran di segala macam pembelajaran kita, insya Allah ada pahala tersendiri dari kita membaca Al-Quran ya. Amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, melalui pengamatan tayangan gambar, video, dan penjelasan guru serta didik diharapkan dapat mengetahui adab dalam menulis Al-Quran dengan benar ya. Yang kedua yaitu menulis Quran surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, kita konsep kita Al-Quran surat Al-Kafirun. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengetahui adab menulis. Dan yang kedua adalah menulis dengan baik dan benar. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu adab menulis Al-Quran anak-anak. Baik, adab menulis Al-Quran itu ada beberapa hal. Ya, Bapak hanya membahas beberapa saja di sini. Ya,
insya Allah ini sangat perlu dan penting ya, agar kalian bisa menulis Al-Quran itu dengan ada pahalanya yang pertama, ya. Yang kedua, bisa tulisannya insya Allah bagus ya. Yang pertama, adab menulis Al-Quran. Yaitu pertama kalian harus berwudu dulu sebelum menulis Al-Quran. Ya, seperti itu. Jadi, insya Allah di setiap kita nanti belajar, karena sudah berwudu, insya Allah di situ ada pahala tersendiri. Ya, terutama yaitu pahalanya adalah ta'lim. Apa itu ta'lim? Ta'lim itu adalah kalian belajar. Ya, belajar itu sebenarnya adalah suatu pahala dan kewajiban bagi umat muslim ya. Yang kedua yaitu membaca ta'awudz dan basmalah. Ta'awudz tahu kan anak-anak? Iya tahu ya. Ta'awudz itu seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awudz ya. Basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu anak-anak ya. Jadi sebelum menulis juga kita harus membaca ta'awudz dan basmalah. Insya Allah kita dijauhi dari godaan-godaan setan yang terkutuk ya. Selagi kita menulis Al-Quran. Oke, yang ketiga, menggunakan pena dan kertas yang tidak mengandung najis sebelum menulis Al-Quran. Jadi saat kita menulis, kita lihat dulu ya, alat yang kita gunakan, pena atau pensil atau bolpen dan sebagainya, itu mengandung najis atau tidak. Maksudnya adalah misalkan di pena kalian itu ada bekas kotoran, itu harus diganti atau dibersihkan dulu ya penanya. Seperti itu anak-anak ya. Dan juga kertasnya, alasnya yang kalian ingin tulis itu sama ya, harus bersih, benar-benar tidak ada najisnya. Selanjutnya yang keempat yaitu menulis dengan tulisan yang bagus anak-anak. Jadi jangan asal-asalan menulis Al-Quran itu ya. Karena nanti kan di samping yang membaca juga kalian sendiri ya, tulisan itu nanti akan sangat berguna untuk yang lain. Jadi tulisannya harus yang bagus dan rapi. Yang kelima, memeriksa tulisan agar terhindar dari kesalahan ya. Jadi jangan sampai ada kesalahan-kesalahan, kita harus menulisnya dengan hati-hati ya. Apabila ada kesalahan, nah yang terakhir jangan dicoret ya, tapi dihapus atau dibersihkan. Makanya jangan asal-asalan menulisnya anak-anak ya. Harus benar-benar rapi, bagus, teliti. Apalagi misalnya menulis sambil mengobrol, jangan ya. Jadi yang khusyuk tulisnya, setelah selesai baru kalian mengerjakan pekerjaan yang lain. Sampai di sini paham ya anak-anak ya, adab menulis Al-Quran. Insya Allah ya, anak-anak semua pandai-pandai yang di rumah bisa memahaminya. Yang selanjutnya adalah kita mulai cara menulis Al-Quran surat Al-Kafirun. Yang pertama, memulai dari sebelah kanan ke kiri. Jadi anak-anak menulis Al-Quran itu pertama dimulai dari sebelah kanan dulu. Ya, bukannya dari sebelah kiri. Dari sebelah kanan lalu ke arah kiri. Ya, seperti itu ya. Yang kedua, memperhatikan setiap huruf dan harokatnya anak-anak. Jangan sampai keliru. Harusnya harokatnya fathah atau A. Kalian menulisnya harokatnya adalah kasroh atau I. Itu sudah jelas salah. Ya, jadi harus hati-hati. Menulisnya juga harus diperhatikan. Karena kalau kalian salah harokatnya A atau fathah diganti menjadi I atau kasroh, maka artinya juga berbeda. Ya, jangan sampai itu keliru. Atau domah, ya itu juga berbeda. Harusnya domah kalian tulis fathah, harusnya U kalian tulis A. Jadinya salah juga ya. Jadi anak-anak harus benar-benar teliti. Makanya yang khusyuk, yang serius kalau sedang menulis Al-Quran anak-anak ya. Yang ketiga yaitu mulai menulis Al-Quran surat Al-Kafirun dengan teliti. Tadi yang seperti Bapak bilang ya. Kalian menghindari kekeliruan itu ya harus dengan teliti. Jangan sambil mengerjakan yang lain. Jadi benar-benar serius dalam menulis Al-Quran. Terutama yang hari ini kita pelajari adalah Al-Quran surat Al-Kafirun. Baik anak-anak, ini ada video ya. Video cara menulis Al-Quran surat Al-Kafirun. Anak-anak simak dengan baik-baik ya. Jangan sampai kelewat video ini. Silahkan, selamat menonton.
Ya kan? Tadi sudah
melihat ya cara menulis Al-Quran surat Al-Kafirun. Nah, untuk kesempatan kali ini, Bapak ingin kalian mencoba sedikit demi sedikit menulis Al-Quran surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai ayat 6. Ya, mencoba saja anak-anak ya, sekalian perhatikan yang akan Bapak tampilkan. Coba kalian ikuti, syukur-syukur bisa seperti yang ada di layar ya. Oke, yang pertama menulis Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalian lihat gambarnya, kemudian silahkan mencoba untuk menulisnya ya. Sesuai dengan gambar, alhamdulillah lebih bagus ya. Diusahakan kalian bisa lebih bagus daripada gambarnya. Yang kedua menulis ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, seperti itu ya anak-anak. Yang ayat pertama. Bapak kasih waktu ya, jangan terlalu lama. Oke, ayat pertama sudah selesai, sekarang ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Ya, kalian lihat tulisannya, silahkan kemudian ditulis. Selanjutnya, ayat yang ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, silahkan ditulis, diperhatikan. Selanjutnya ayat yang keempat, ya. Ya, wala ana abidum ma abadtum. Ya, itu ayat yang keempat. Selanjutnya ayat yang kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Dan yang terakhir ayat ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Ya, sudah semua 6-6-nya. Maka menulisnya digabung menjadikan satu kotak. Nah, hasilnya seperti ini anak-anak. Tuh ya. Insya Allah kalian bisa buat di rumah dengan lebih bagus lagi. Ya, baik. Anak-anak, itulah penjelasan tentang cara menulis Al-Quran surat Al-Kafirun. Kesimpulannya, ya kita sudah mencapai kesimpulan ya anak-anak ya. Oke, yang pertama, ada beberapa adab dalam menulis Al-Quran. Tadi ya, ada 6. Yang pertama, berwudu sebelum menulis Al-Quran. Yang kedua, membaca ta'awudz dan basmalah. Yang ketiga, menggunakan pena dan kertas yang tidak mengandung najis sebelum menulis Al-Quran. Yang keempat, menulis dengan tulisan yang bagus. Kelima, memeriksa tulisan agar terhindar dari kesalahan. Keenam, tidak mencoret ayat yang telah ditulis. Nah, selanjutnya adalah setiap menulis huruf Al-Quran dimulai dari sebelah kanan. Jangan lupa perhatikan huruf dan harokatnya. Seperti itu ya anak-anak kesimpulannya. Jadi kalian silahkan mulai mencoba. Ya, di sini juga Bapak akan ada tugasnya ya, latihannya, yaitu seperti tadi ya, tulislah Quran surat Al-Kafirun dengan benar dan rapi. Kalau kalian tadi sudah mengikuti dari awal, mencoba menulis, maka evaluasinya sudah kalian buat ya. Dengan kalian mencoba tadi menulis, silakan coba lagi tulisannya dengan yang bagus ya. Silakan kalian kirimkan kepada guru agama kalian masing-masing di sekolah ya. Baik anak-anak, dari Bapak pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Sekian dan terima kasih tulisannya. Baik, kita nanti akan berjumpa lagi dalam pembelajaran yang selanjutnya di minggu depan ya. Tentunya dengan judul dan dengan guru yang berbeda pula. Baik anak-anak, hari ini sebelum kita tutup, sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya. Oke, doanya sudah pada bisa kan? Iya, pinter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari Bapak cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.